Seberapa besar Mahfud MD bisa hancur? A few moments later. Seberapa besar sosok Mahfud MD bisa memberikan tambahan suara terhadap Ganjar di pemilihan presiden khususnya di Pulau Madura? Sebagai orang Madura, saya kerap ditanya oleh teman-teman saya, apakah orang-orang Madura otomatis memilih Mahfud? Belum tentu menurut saya. Mahfud MD secara karakter memang sangat mewakili karakteristik orang-orang Madura. Mahfud MD dikenal sebagai orang yang berani, tegas, dan tanpa pandang bulu khususnya dalam menegakkan aturan. Di sisi lain, Mahfud MD juga punya karakteristik, yaitu dia merupakan sosok yang religius dan dekat dengan pesantren. Sosok Mahfud MD yang sangat Madura banget itu rupanya akan mengalami kesulitan ketika dia akan meraih suara di Pulau Madura. Kita tahu bahwa Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP Perjuangan, yang dimana partai besutan Ibu Mega ini sangat kesulitan dalam memenangkan beberapa kali kontestasi pemilu di Madura. Dari sisi rekam jejak elektoral, PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud pada Pilpres kali ini tidak mempunyai rekam jejak elektoral yang cukup baik di Madura. Semenjak dimulainya pemilu di Indonesia tahun 1955, PDIP tak sekalipun berhasil memenangi suara di Pulau Madura. Mayoritas masyarakat Madura dalam menentukan pilihannya, mereka cenderung memilih partai yang berbasiskan Islam. PKB merupakan partai yang seringkali memenangkan pemilu di Pulau Madura, disusul oleh P3 dan Golkar. Mungkin hal ini akan berbeda cerita ketika Pak Mahfud mungkin bisa memberikan tambahan elektoral di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb kita tahu bahwa bupatinya merupakan kader PDI Perjuangan, di mana di situ juga merupakan basis suara yang cukup tinggi untuk Bapak Said Abdullah, politikus kawakan dari PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran di DPR RI. Akan tetapi untuk 3 kabupaten lainnya sangat cukup berat untuk Mahfud MD untuk bisa memberikan dampak signifikan kepada Ganjar Pranowo. Di sana Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan cenderung pemilihnya mempunyai kedekatan emosional dengan Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal ini merujuk pada rekam jejak elektoral di tahun-tahun sebelumnya. Di 2019 Pak Prabowo menang cukup signifikan di Pulau Madura, begitupun di tahun 2014 seperti itu. Dan peluangnya mungkin satu, di mana akhir-akhir ini Mahfud mendapatkan suara dan dukungan dari Ikatan Keluarga Madura di Jakarta, di mana hal ini sedikit memberikan harapan bagi Mahfud MD untuk bisa menambah kekuatan. Di sisi lain, meskipun Mahfud MD mempunyai karakteristik yang sangat dekat dengan culture Madura, orang-orang Madura, Mahfud MD mendapatkan sedikit sentimen buruk, di mana pada saat itu rumah Mahfud MD di Madura sempat didatangi massa karena dianggap melecehkan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Hal ini membuat catatan Mahfud MD di Pulau Madura agak sedikit tercoreng karena adanya peristiwa tersebut. Peluang berikutnya adalah Mahfud MD dan PDIP, saya rasa akan mendapatkan sedikit peluang ketika dihadapkan pada kondisi di Kabupaten Sumeneb, di mana Kabupaten Sumeneb dipimpin oleh Bupati yang merupakan kader PDIP. Dengan kekuatan logistik dan materinya, memungkinkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa berbicara banyak, setidaknya di Kabupaten Sumeneb. Itu saja analisa dari saya mengenai seberapa besar Mahfud MD dapat memberikan dampak elektoral terhadap Ganjar Pranowo di gelaran Pilpres tahun ini, khususnya di Pulau Madura. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Silakan. Aku tunggu pendapat Anda di komen di bawah ini. Terima kasih.